Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang cukup menggemparkan di beberapa hari yang lalu, di mana di sana terdapat seorang pria yang harus menjadi korban atas keserakahan dari istrinya sendiri. Pria tersebut ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernapas. Dia mengalami banyak sekali noda merah yang membanjiri tubuhnya dan bagian kepalanya juga sampai hampir terbelah karena tebasan sebilah tajam. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pria itu ternyata telah dieksekusi oleh adik kandung dari istrinya. Mereka merencanakan semua itu demi menguasai harta kepemilikan dari korban. Lalu bagaimana kronologis atas tragedi tersebut? Dalam kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Sebuah kejadian yang sangat memilukan di mana saya tidak habis pikir dengan pikiran dari pelaku atas kejadian ini. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Terlebih untuk para remaja yang hendak menikah dalam waktu yang dekat. Sebaiknya kita lebih berhati-hati dalam menentukan pasangan dan harus mengenal karakteristiknya secara lebih mendalam. Sebelum saya akan masuk pada kronologis dari kejadian ini, saya terlebih dahulu akan mendalami latar belakang dari kehidupan sepasang suami dan istri tersebut. Si wanita yang menjadi peran antagonis dalam kasus ini bernama Osi Claranita Nanda yang berusia sekitar 32 tahun dan bertempat tinggal di desa Cibalong Sari di Kecamatan Kelari di Kabupaten Karawang. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Osi Claranita diketahui sudah menikah dari tahun 2014 yang lalu. Dia juga telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sangat lucu dan menggemaskan. Suaminya yang bernama Arif Triono tersebut bekerja di salah satu industri otomotif terbesar di Provinsi Jawa Barat. Dia dikenal sebagai seorang kepala keluarga yang sangat bertanggung jawab dengan anak dan istrinya. Menurut keterangan yang disampaikan oleh para tetangga dekatnya, kehidupan yang dijalani oleh Osi Claranita bersama dengan suaminya terlihat sangat harmonis. Mereka seperti pasangan yang tidak pernah memiliki masalah karena tidak pernah terdengar keributan maupun perdebatan yang terjadi dalam biduk rumah tangga tersebut. Para tetangga juga menuturkan bahwa mereka tidak terlalu mengenal Osi Claranita. Wanita yang memiliki satu orang anak itu terbilang sangat pendiam dan sama sekali tidak pernah bersosialisasi di lingkungan di sekitar rumahnya. Sementara itu berbanding terbalik dengan suaminya. Para warga mengatakan bahwa Arif Triono memiliki kepribadian yang baik dan sangat sopan. Pria yang berusia sekitar 33 tahun itu juga selalu mencoba berinteraksi dengan beberapa warga dan selalu menyempatkan diri untuk bertegur sapa ketika tidak sengaja berpapasan dengan mereka. Akan tetapi sayangnya dalam perjalanan pernikahan di antara keduanya itu tidak seperti apa yang terlihat dari luar. Osi dan Arif ternyata memiliki hubungan yang tidak terlalu hangat, bahkan cenderung sangat dingin ketika berada dalam satu rumah. Terutama hal itu yang dirasakan oleh Osi Claranita. Dia pernah bercerita kepada kerabat dekatnya bahwa dirinya sudah merasa tidak nyaman sebagai seorang istri. Osi merasa bahwa sudah tidak lagi mencintai suaminya dan dia bahkan ingin merasakan sensasi baru dengan pria yang lain. Kehambaran yang dirasakan oleh ibu muda itu berlangsung selama beberapa tahun lamanya, hingga puncaknya ketika sebuah musibah besar itu datang dan menghampiri Arif Triono. Suaminya tersebut ternyata didiagnosa oleh dokter mengalami gagal ginjal sebelah kanan. Dia diduga terlalu memporsir tenaganya dalam melakukan pekerjaan dan terlalu sedikit untuk sekedar beristirahat. Atas penyakit yang diderita oleh suaminya tersebut, Osi Claranita mengaku sudah tidak lagi mendapat pelayanan biologis secara sempurna. Dia mengatakan bahwa Arif Triono sudah sangat payah ketika berada di atas ranjang kasur dan dia sama sekali tidak lagi pernah merasa terpuaskan. Dari sini musibah yang dialami oleh Arif Triono ternyata mengubah sudut pandang dari Osi Claranita secara keseluruhan. Dia juga merasa bahwa masa depan keluarganya itu sebentar lagi akan hancur karena penyakit tersebut. Dan ketika suaminya sudah tidak lagi bekerja, maka dia semakin ingin meninggalkannya secara sepenuhnya. Apa yang dirasakan oleh Osi Claranita itu juga disadari oleh Arif Triono. Namun dia selalu berusaha untuk menjaga hubungan suami istri tersebut tetap terjalin dengan baik. Sebab tentu posisinya ada seorang anak yang harus dipikirkan masa depannya.
Menurut keterangan yang disampaikan oleh beberapa teman terdekatnya, ketika Arief Triono harus berjuang melawan penyakitnya itu, dia masih tetap menjalani pekerjaannya seperti biasa. Arief Triono diakui sebagai seorang pejuang yang tidak kenal kata lelah. Pria tersebut seperti mendedikasikan seluruh jiwa dan raganya demi memenuhi kebutuhan hidup anak istrinya. Sayangnya perjuangan susah payah yang dilakukan oleh Arief Triono ternyata tidak dihargai oleh Osi Claranita. Ibu muda itu bahkan sudah tidak lagi melayani suaminya dan seolah bersikap masa bodoh dengan penderitaan yang dialaminya. Dalam beberapa kesempatan Osi juga sering keluar malam untuk bertemu teman-temannya. Dia tidak pernah meminta izin dan tidak menghiraukan suami dan anaknya yang masih sangat kecil. Hubungan biduk rumah tangga itu kemudian menjadi beban tersendiri untuk Arief Triono. Dan berdampak pada psikologi serta rasa sakit di tubuhnya sudah tidak lagi bisa tertahankan. Arief Triono benar-benar seperti diberikan ujian dari setiap sisi dalam fase kehidupan tersebut. Hingga akhirnya dalam sebuah perkumpulan dengan teman-temannya tersebut, Osi kemudian berkenalan dengan seorang pria yang cukup tampan. Pria itu juga di matanya lebih sempurna dari suaminya sendiri. Ketertarikan Osi Claranita itu akhirnya membawa dia pada sebuah pengkhianatan yang tiada akhir. Rasa keinginan untuk mencoba rasa yang baru dengan pria yang lain kemudian membuat dia menjalin hubungan di belakang dari suaminya. Menurut sumber keterangan yang saya dapatkan, pria selingkuhan itu juga mengetahui bahwa Osi Claranita sudah mempunyai seorang anak yang masih kecil. Namun karena dia mendapatkan kenikmatan yang diberikan di atas ranjang kasur, pria tersebut kemudian menjalani resiko dengan memacari istri orang. Perjalanan kisah cinta baru di dalam hidup Osi kemudian membuat dia semakin menjauh dengan keluarganya. Osi semakin sering keluar malam dan bahkan sering pulang pada pagi harinya. Perilaku janggal dari istrinya itu membuat Arief mulai menyelidikinya. Dia kemudian memantau Osi dari kejauhan dan bahkan sering mengikutinya dari belakang. Hingga pengkhianatan tersebut akhirnya ketahuan. Osi tidak bisa menyangkal atas satu orang pria yang menjadi pacar gelapnya. Sebagai seorang suami, Arief tentu marah dan sangat kecewa. Dalam pertengkaran yang terjadi itu, dia kemudian memutuskan untuk berpisah dan mengakhiri pernikahan di antara mereka. Dalam sisi ini, Osi Claranita sama sekali tidak mencegahnya. Dia memang sudah jengah dengan hubungan rumah tangganya itu. Dan dari sini keduanya menjadi sepasang asing yang tinggal di dalam satu rumah. Di beberapa hari berikutnya, Osi Claranita baru teringat atas perjanjian tertulis ketika hendak menikah dengan Arief Triono. Di sana disepakati bahwa ketika mereka memutuskan untuk cerai hidup, maka Osi Claranita tidak akan diberikan harta dan materi sepeser pun. Akan tetapi jika Arief Triono memang meninggal dunia, semua harta dan tabungan dari Arief Triono tentu menjadi hak dari Osi secara mutlak. Hingga akhirnya pikiran busuk itu kemudian mulai berbisik di dalam telinganya. Dia tentu tidak mau menjadi seorang janda miskin yang tidak memiliki harta benda. Dan hal itu akan menyulitkan hidupnya di masa yang akan mendatang. Di dalam benak ibu muda itu kemudian terlintas mengenai rencana untuk memberhentikan hidup dari suaminya. Pada sebuah malam yang sunyi dan gelap gulita, dengan satu cerutu yang dihisap di balik jendela yang menghadap langit angkasa, Osi akhirnya menemukan sebuah ide yang cukup cemerlang mengenai perencanaan untuk menguasai harta suaminya tersebut. Di sini dia kemudian meminta tolong terhadap adik kandungnya sendiri. Remaja yang baru berusia 19 tahun itu diberitahukan mengenai sebuah rencana untuk menghilangkan nyawa dari kakak iparnya. Remaja yang bernama Pandu itu tentu awalnya menolak dengan ide gila tersebut. Dia tidak berani melakukan itu sendirian dan butuh satu orang pendamping yang menemaninya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Pandu kemudian bertemu dengan satu teman yang sebenarnya belum lama dia kenal. Di sana dia menawarkan pekerjaan dengan imbalan uang senilai 1,5 juta rupiah. Pria yang bernama Rijal Nur Firdaus itu kemudian menyetujuinya meskipun dia sama sekali belum mengetahui tugas ataupun pekerjaan yang diberikan tersebut. Singkat cerita, rencana yang sudah disusun rapi oleh Osi Claranita akhirnya dilaksanakan pada tanggal 7 Januari di tahun 2024. Dan Osi bertugas sebagai otak dalam perencanaan, sementara adik kandung bersama temannya adalah sang eksekutor.
Ketika itu Pandu kemudian mengirimkan pesan kepada Arif Triono. Dia mengaku bahwa motornya sedang mogok di Jalan Sasak Muara di Kabupaten Karawang. Sebagai seorang kakak ipar yang baik, Arif kemudian langsung melakukan penjemputan dengan mengendarai motor Yamaha miliknya. Dia berpikir bahwa adik iparnya itu sedang butuh bantuan dan dirinya berkewajiban untuk menolong. Sayangnya Arif Triono tidak mengetahui rencana jahat dari Pandu. Dia bersama dengan Rijal kemudian menunggu di sana dengan beberapa alat tempur yang sudah dipersiapkan dari rumah. Setibanya di tempat yang ditunjukkan oleh Pandu, Arif Triono ternyata benar-benar dijebak pada situasi yang sangat mengerikan. Saat itu dia langsung dieksekusi oleh Pandu bersama dengan temannya. Menurut keterangan dari Pandu di hadapan petugas kepolisian, kakak iparnya itu sebenarnya melakukan perlawanan yang cukup sengit terhadap mereka. Namun karena dia hanya sendirian dan akhirnya harus kalah dengan sangat mengenaskan. Pandu dan temannya itu yang sudah terpengaruhi minuman keras pun sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Dia melampiaskan segala adrenalin di dalam dirinya terhadap tubuh Arif Triono. Hingga berselang beberapa detik kemudian Arif akhirnya harus terjatuh dalam keadaan yang tidak berdaya. Para iblis itu juga sempat memastikan tubuhnya apakah masih bernapas atau tidak. Hingga setelah misi itu akhirnya mereka selesaikan, Pandu kemudian bersama Rijal itu akhirnya membawa motor milik Arif dan mereka melarikan diri dari sana. Singkat cerita, keesokan harinya salah seorang warga yang tidak sengaja melintas di jalan tersebut menemukan sebuah tubuh seorang manusia. Di sana dia sudah tidak lagi bernyawa dan dipenuhi banyak sekali noda merah. Satu warga itu kemudian langsung melaporkan atas penemuan itu ke kantor kepolisian dan beberapa menit berikutnya para petugas bersama dengan tim medis akhirnya datang ke lokasi kejadian. Di sana mereka kemudian melakukan evakuasi terhadap tubuh itu dan memeriksa beberapa sudut di tempat perkara untuk mencari penyebab pasti apa yang terjadi. Hingga para medis selanjutnya membawa tubuh tersebut ke rumah sakit di Kabupaten Karawang, mereka akan melakukan pemeriksaan pada identitas dari korban tersebut. Awalnya para warga dan pihak kepolisian menduga bahwa hal ini adalah tindak pembegalan yang memang sedang ramai akhir-akhir ini. Namun indikasi itu masih dalam proses penyelidikan yang sistematis di kantor kepolisian. Beberapa jam kemudian penemuan tubuh tersebut akhirnya bisa diidentifikasi. Dia berjenis kelamin seorang pria dan bernama Arif Triono yang berusia sekitar 33 tahun. Para petugas kepolisian kemudian memberitahukan atas tragedi itu ke pihak keluarga. Saat itu istrinya yang menerima jenazah korban di rumah yang mereka tinggali. Pada kesempatan ini, Osi Claranita tentu mulai memainkan perannya. Dia mulai menangisi kepergian dari suaminya dan terlihat sangat bersedih atas kehilangan tersebut. Hingga pada saat itu pihak kepolisian kemudian meminta untuk melakukan pembedahan pada tubuhnya. Mereka merasa bahwa kejadian ini bukan seperti korban pembegalan yang biasa terjadi. Di saat itu juga Osi Claranita merasa sangat panik. Di hadapan petugas kepolisian dia menjerit dan menolak atas pembedahan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari sini kejanggalan itu kemudian muncul dan para petugas penyelidik menemukan kecurigaan atas penyebab dari kejadian tersebut. Dan pada beberapa hari berikutnya, pihak kepolisian kemudian mendapatkan sebuah kamera tersembunyi yang terdapat di salah satu jalan yang dilewati Arif Triono. Di sana terlihat sangat jelas bahwa adik kandung dari istrinya kedapatan berjalan beriringi pada beberapa jam sebelum korban ditemukan. Hingga akhirnya perbuatan Osi Claranita bersama dengan adiknya ketahuan, mereka ternyata adalah dalang atas peristiwa yang terjadi terhadap Arif Triono. Para petugas kemudian membawa Osi ke kantor kepolisian dan dua orang yang lainnya ditangkap di tempat yang berbeda satu sama lain. Di hadapan pihak kepolisian, Osi Claranita akhirnya mengakui perbuatan tersebut. Dia mengaku bahwa tindakan itu dilakukan karena ingin menguasai harta dari korban. Menurut keterangan yang saya dapatkan pada persidangan di pengadilan, mereka bertiga kemudian didakwa bersalah dan Osi Claranita adalah otak atas perencanaan tersebut. Hingga mereka semua kemudian akan dihukum selama seumur hidup di dalam penjara, sebab perbuatan itu adalah sudah disusun hampir 1 minggu lamanya.
Sebuah prolog dari kisah yang tentu sangat memprihatinkan, di mana ada seorang istri yang tidak memiliki hati dan perasaan terhadap suaminya sendiri hanya karena persoalan harta dia berani melakukan tindakan itu. Tidak jauh berbeda dengan adik kandung atau adik ipar dari korban. Dia benar-benar memiliki pikiran yang sama piciknya dengan kakaknya sendiri. Dan kedua kakak beradik itu adalah seekor iblis yang begitu nyata hingga sudah tidak bisa dianggap lagi sebagai seorang manusia. Saya berharap kita semua bisa mendapat pelajaran yang berharga dalam peristiwa ini dan kejadian yang serupa tentu tidak lagi terjadi di kemudian hari. Semoga Osi Kralanita bersama adiknya Pandu betah di dalam jeruji besi yang dingin, dan saya berharap mereka mendapat hidayah yang luas dari Sang Maha Pencipta semesta ini. Terima kasih sudah menonton video admin sampai habis. Berikan dukungan kepada admin dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.